Jadi hari ini kita coba mulai membahas terkait dengan lingkungan. Nah, salah satu topik yang menarik adalah pengelolaan limbah B3 ya, pengelolaan limbah B3. Bapak Ibu jangan salah tangkap, pengelolaan limbah B3 atau hazardous waste management. Jadi bukan pengolahan saja. Jadi pengelolaan itu banyak ya jenisnya. Ada dari penghasil, ada dari pengangkut, ada dari pemanfaat, ada dari pengolah, ada yang dari penimbun. Nah, gitu ya. Jadi dalam hal pengelolaan limbah B3 ternyata banyak jenisnya, terutama berasal dari atau pada kegiatan pengolahan limbah B3. Nah, pada topik kali ini kita akan bahas apa dan bagaimana pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan KLHK di tempat kerja. Nah, di tempat kerja itu boleh jadi Bapak Ibu dalam hal ini berlakon sebagai penghasil ya. Di tempat kerja Bapak Ibu menghasilkan limbah. Nah, berarti Bapak Ibu berlakon sebagai penghasil. Ada juga mungkin tempat kerjanya adalah pengangkut misalkan. Nah, berarti tempat kerjanya adalah mengangkut limbah B3. Ada juga mungkin tempat kerja Bapak Ibu di pengolahan limbah B3 misalkan di tempat insenerator misalkan. Nah, itu sebagai pengolah. Mungkin di tempat Bapak Ibu ada sebagai pemanfaat. Jadi nerima limbah B3 dari tempat lain kemudian dimanfaatkan ya menjadi misalkan produk. Dalam hal ini yang paling gampang kita sebutkan adalah misalkan dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja hadir itu pemanfaatan limbah B3 faba ya, fly ash bottom ash dari sisa pembakaran PLTU ya, batu bara itu dijadikan konblok, dijadikan bata. Nah, itu pemanfaat. Kemudian yang selanjutnya adalah penimbunan. Penimbunan di sini bisa berbagai macam ya, ada yang ditimbus, nah dikenal dengan nama landfilling. Jadi bahasa Indonesianya bakunya adalah timbus ya, penimbusan, artinya dia bahasa kerennya itu landfilling. Nah, kemudian ada juga di deep well atau diinjeksikan ke sumur dalam. Nah, itu salah satu contoh dari penimbunan ya. Jadi banyak macamnya. Untuk itu mari kita mulai kajian kita pagi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk share screen ya. Sebenarnya materi sudah coba saya sampaikan di kolom chat, tapi nggak apa-apa, kita buka aja. Sudah terlihat Bapak Ibu di layar Bapak Ibu ya? Ya, sudah Kang Ben. Sudah ya? Ya udah, kita akan mulai ya. Jadi apa dan bagaimana pengelolaan limbah B3 di tempat kerja sesuai peraturan KLHK. Mohon maaf, kita akan update sebentar terkait dengan peraturan. Jadi peraturan yang kita akan coba bahas sekilas adalah pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ya pada tahun kemarin. Nah, setahun setelahnya keluarlah PP 22 terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Di PP 22 tahun 2021 itu banyak merevisi peraturan-peraturan sebelumnya, termasuk PP 101 terkait dengan pengelolaan limbah B3 ya. Jadi saya refresh sebentar. Setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja tahun lalu, kemudian terbitlah peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Kemudian dari PP itu maka KLHK dalam hal ini kementerian yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia mengeluarkan Permen LHK nomor 6 tahun ini ya. Nah, jadi acuan yang akan kita pegang selama pembahasan ini adalah minimal 2 aturan itu ya.
Kemudian materi yang akan kita bahas itu yang pertama adalah definisi limbah B3 ya. Kita akan selalu memulai dengan definisi. Kemudian peraturan tadi sekilas, kemudian 3 siklus pengelolaan limbah B3 di Indonesia, kemudian 4 implementasi ya. Sedikit besarnya ini sebenarnya materi adalah materi yang mengupas tentang Permen LHK nomor 6 tahun 2021 ya. Jadi kalau nanti kita di diskusi itu kita akan lebih banyak ngomongin sebenarnya isi dari Permen LHK nomor 6 tahun 2021 ya. Jadi sebenarnya itu sih sebenarnya tidak lain daripada itu dan tidak jauh-jauh daripada itu ya. Di Permen LHK itu ada sekitar 12 bab ya, dan kemudian banyak diatur terkait berbagai hal terkait dengan tata cara pengelolaan limbah B3. Yuk kita mulai aja materi pertama ya. Materi pertama terkait dengan definisi ya. Jadi limbah B3, apa itu limbah B3? Nah, limbah B3 itu apa sih? Maaf. Jadi limbah B3 terdiri atas 2 suku kata ya, limbah dan B3 ya. Nah, kalau kita lihat limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Ingat sisa, kemudian B3-nya adalah zat, energi atau komponen lain ya, yang karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung tidak langsung dapat mencemari dan atau merusak lingkungan hidup dan seterusnya. Jadi kalau digabungin sebenarnya secara gampang adalah kalau limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Jadi setiap sisa, setiap limbah atau sisa usaha itu yang mengandung B3 ya, bahan berbahaya dan beracun itu pasti termasuk limbah B3 ya. Pengolahan B3 itu tadi sudah saya bilang, itu yang pertama adalah pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan. Dalam hal ini ada juga di situ penyimpanan ya. Jadi ada penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan. Ini kurang satu ya. Jadi ada penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu bisa dilihat ini adalah simbol dari limbah B3. Ini ada berapa nih? Ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Diginya sendiri atau B3-nya sendiri terbagi menjadi 9 kelas ya. Kebetulan sama nih ya. Tapi dalam hal limbah B3 simbolnya cuma ada 9 ya. Dari mulai infeksius, korosif sampai dia ke campuran. Yang paling banyak mungkin di tempat Bapak Ibu biasa ditempel simbol adalah mungkin ada yang berbahaya terhadap lingkungan, ada yang korosif, ada yang infeksius. Nah, biasanya infeksius itu terkait dengan limbah-limbah dari fasilitas kesehatan. Ya, mungkin Bapak Ibu sekarang ada yang bekerja di fasilitas kesehatan baik rumah sakit, klinik atau puskesmas. Nah, ini salah satu limbah B3 terbesarnya atau yang dominan adalah limbah B3 medis ya, terutama sekarang pada masa pandemi ya. Masa pandemi limbah infeksius atau limbah B3 medis itu banyak ya, banyak. Hampir 6 kali lipat timbulannya jika dibanding dengan zaman normal ya. Nah, ini bagi para pengangkut, pengelola limbah B3 medis, ingat di situ ada 3 jenis limbah ya. Terkait dengan limbah B3-nya. Jangan sampai nanti simbol dan labelnya salah ya. Kemudian ada campuran, campuran itu tetek bengek ya terkait dengan misalkan reg itu majun ya kayak gitu-gitu, ini di campuran ya. Oke Bapak Ibu, ada yang bertanya terkait limbah B3 ya? Saya pikir ini sudah clear ya. Yang paling gampang adalah sisa suatu usaha yang mengandung B3. Jadi semua sisa yang mengandung B3 ya itu dikategorikan sebagai limbah B3. Ingat pengelolaannya adalah kegiatan yang meliputi, mohon maaf ini kurang satu, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan. Di dalamnya juga ada pengumpulan boleh ya, di situ ada. Oke.
Yang kedua, nah ini akan kita bahas, tadi sudah sekilas saya singgung ya, terkait dengan peraturan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya. Ini belum dicabut ya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, ini yang terbaru yang menggantikan PP 101 yaitu PP nomor 22 tahun 2021 ya, terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian tadi sudah saya kemukakan yang ketiga adalah Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Permen LHK ini Bapak Ibu ya mencabut sekitar 10 peraturan yang sebelumnya sudah ada ya, Permen LHK yang lampau. Nah, di situ sudah dicabut, digantikan oleh satu Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Jadi kalau misalkan ada terkait dengan nomor 4 misalkan tahun 2020 ya, terkait dengan apa namanya Pestronik ya. Nah, itu sudah dicabut dengan Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Nah, mohon Bapak Ibu mengupdate ya sistem identifikasi regulasi ya dan komunikasinya ke internal perusahaan. Ingat, karena sekalinya regulasi berganti, maka Bapak Ibu harus mengupdate di sistem Bapak Ibu, di sistem manajemen Bapak Ibu itu regulasinya ya. Jangan sampai kita berpatokan masih kepada regulasi yang sudah obsolete ya, yang sudah digantikan oleh regulasi yang baru ya. Rajin-rajin Bapak Ibu riset, rajin-rajin Bapak Ibu apa istilahnya mengupdate baik dari internet maupun dari kawan ya, komunitas ya. Nah, di standar.id dia di grup WA kita selalu update ya peraturan-peraturan yang mungkin terkait dengan lingkungan hidup dan safety dan K3 di lingkungan kerja. Biasanya kita update kalau ada aturan-aturan yang baru kita update ya. Yang mau berlangganan misalkan hukum online ya silahkan, bagus. Atau Bapak Ibu silahkan kunjungi laman-laman kementerian. Nah, di situ ada biasanya JDIH-nya ada ya. Di situ ada. Silahkan Bapak Ibu update. Kemen LHK ada, kemudian Kemenaker ada, kemudian perhubungan ada, dan seterusnya ya. Saya ngingetin terkait regulasi minimal ada 3 SOP yang harus Bapak Ibu terapkan atau Bapak Ibu implementasikan terkait dengan regulasi yang baru. Yang pertama identifikasi regulasi, yang kedua adalah komunikasi dan konsultasi. Jadi ketika regulasinya baru ada, kemudian kita identifikasi, nah boleh jadi kita nggak ngerti. Nah itu harus Bapak Ibu konsultasikan ke siapa, misalkan ke Dinas LH, ke siapa, misalkan langsung ke KLHK. Saya sudah sering berhubungan ya, menjalin kerjasama relasi dengan KLHK, dan itu gampang ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada apa pertanyaan-pertanyaan, silahkan dilayangkan ke KLHK. Mau berkunjung langsung boleh ya. Dan itu bagian dari SOP konsultasi dalam SOP komunikasi dan konsultasi ya. Saya singgung. Yang ketiga adalah terkait dengan hiranya. Kalau misalkan di regulasi itu nanti ada peraturan poin-poin yang berubah, boleh jadi nanti ngaruh ke hira. Kalau di lingkungan ada namanya IADL, identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Nah, ini salah satu feedingnya atau inputannya adalah regulasi terbaru yang terkait dengan perusahaan. Ingat ya Bapak Ibu, kalau ada regulasi berarti ada beberapa aspek di perusahaan kita yang boleh jadi harus kita update ya. Saya selalu tekankan ini, kenapa? Karena kadang kita nggak update regulasi. Setelah update, kita nggak update lagi di internal perusahaan kita nih, mana yang berubah. Nah, jangan lupa nanti perubahan ini harus Bapak Ibu kelola dengan prosedur MOC ya, Management of Change ya. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan nih, regulasi berubah. Ah ya udah tinggal kita rubah aja listnya. Nggak hanya begitu Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi setelah kita dapatkan identifikasi terkait dengan perusahaan, kita harus summary-kan mana poin-poin yang
related dengan perusahaan kita, di pasal mana, di bab apa. Nah, itu diringkas, masukkan ke identifikasi dan summary ya. Itu satu prosedur. Kemudian kalau belum paham, nah Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan pihak yang lebih paham, misalkan konsultan atau langsung ke dinas LH setempat atau langsung ke KLHK. Nah, di situ Bapak Ibu harus punya bukti ya, bukti konsultasi. Boleh jadi dalam hal ini webinar-webinar semacam itu adalah salah satu bentuk konsultasi. Yang penting itu di state di SOP-nya bahwa konsultasi itu meliputi satu, misalkan bertanya langsung, berkorespondensi dengan pihak yang berwenang dan kompeten dan lain sebagainya ya. Kemudian tidak cukup hanya itu, setelah regulasinya diidentifikasi, disarikan, dikonsultasikan, Bapak Ibu harus menginformasikan kemana. Salah duanya adalah ke internal perusahaan dan ke para pihak vendor, ya, customer. Nah, misalkan kalau ada operasional perusahaan yang berubah, terkait berubahnya peraturan, Bapak Ibu harus memberitahukan. Disinilah prosedur komunikasi dilakukan ya. Jadi ada nih kalau Permen LH nomor 6 tahun 2021 Bapak Ibu sudah identifikasi, itu tolong diinformasikan kepada internalnya Bapak Ibu. Boleh melalui email, boleh melalui mading ya, boleh melalui WA group ya, berupa summary, atau boleh melalui media yang lain. Misalkan kalau perusahaannya punya medsos, IG, kemudian Facebook atau website, silahkan dimasukkan ke situ ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu lupa ya. Ingat. Kemudian Permen LHK nomor 14 tahun 2014 ini terkait simbol dan label. Tadi di awal saya singgung sedikit terkait dengan simbol. Kalau labelnya bisa berupa apa aja, tetapi nanti kita akan bahas, sebenarnya ada di Permen LHK nomor 6 tapi sedikit ya. Kemudian Permen LHK nomor P74 tahun 2009 ini terkait dengan program kedaruratan pengelolaan B3 dan limbah B3. Ingat, di perusahaan Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu punya TPS dan ini wajib harus ada TPS, ada 2 SOP yang wajib Bapak Ibu susun dalam hal pengelolaan limbah B3 di tempat kerja kalau Bapak Ibu mengelola TPS. Yang pertama adalah SOP terkait pengelolaan limbah B3. Jadi dari mana, kemudian kemasannya apa, harus ada simbol dan label, ditempatkannya di TPS seperti apa, harus ada pencatatan, harus ada monitoring, pembuatan laporan, dilaporkan ke siapa, kapan waktunya, dan seterusnya. Itu SOP pengelolaan limbah B3. Nah, yang kedua adalah SOP kedaruratan, penanganan kondisi darurat pengelolaan B3 dan limbah B3. Nah, itu harus ada. Jadi biasanya Bapak Ibu di kajian teknis di TPS ya, kalau Bapak Ibu ingin mengajukan izin TPS, biasanya 2 SOP ini yang akan dimintakan ya. Tolong Bapak Ibu silahkan sekarang, nanti besok misalkan lusa, Bapak Ibu balik ke tempat masing-masing, lihat, cek dan recheck. Ada nggak SOP di TPS terkait pengelolaan limbah B3? Itu satu. Yang kedua adalah SOP terkait dengan penanganan kondisi darurat limbah B3 ya. Ingat di situ tadi saya bilang harus ada aturan terkait dengan pengemasan ya, penempatan simbol dan label, layout, kemudian fasilitas pengelolaan, TPS, skop ya. Kemudian di situ harus ada juga orang siapa yang mengelola ya. Kemudian harus ada pencatatan dan pendokumentasian, monitoringnya kayak apa, dan di beberapa tempat ya, di beberapa tempat itu harus dilakukan monitoring air limbahnya ya, misalkan stok file ya, stok file di kegiatan tambang itu kan TPS-nya gede ya, berhektar-hektar. Nah, kalau itu berarti ketika dia kena hujan, nah airnya harus dikelola ya, dan itu harus memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Itu ada di Permen LHK nomor 6 tahun 2021 ya. Jadi ternyata pengelolaan limbah B3 itu tidak sederhana yang kita pikirkan ya, cukup dengan TPS selesai ya. Kalau TPS-nya tidak dikelola, maka TPS-nya akan menjadi masalah baru ya. Menjadi masalah baru. Jadi Bapak Ibu hanya memindahkan limbah
dari dalam pabrik ke TPS. Di TPS-nya nggak dikelola. Nah, ini yang akan menimbulkan masalah baru ya. Ingat Bapak Ibu, di Permen LHK nomor 6 ini sudah kompak bentuknya. Jadi ada definisi ya, ada definisi, kemudian ada tata cara pengelolaan, kemudian ada tata cara pengklasifikasian sampai dia ke monitoring dan pelaporan. Jadi enak tuh ya. Misalkan nih, penyimpanan limbah B3 di Permen LHK nomor 6 itu clear, dibilangin begini ya. Kemudian perizinan terkait misalkan pengangkutan di Permen LHK nomor 6 juga dibilang begini. Jadi itu clear ya, itu merespon amanat Undang-Undang Ciptaker ya, Cipta Kerja. Jadi harus mempermudah dan harus kompak. Jadi dalam satu langkah diharapkan semua semua persyaratan bisa dipenuhi di situ ya. Bapak Ibu, saya hanya mengutarakan 5 peraturan saja. Sebenarnya ada banyak yang terkait, tetapi untuk yang di tempat kerja saya akan menitik beratkan kepada Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Oke Bapak Ibu, ada yang ditanyakan terkait dengan peraturan? Saya pikir sudah jelas ya. Nanti di ujung acara, boleh jadi besok, itu panitia akan membagikan regulasi yang disebutkan di sini ya. Jadi soft copy-nya nanti kita akan bagikan. Ingat Bapak Ibu, update di internal Bapak Ibu, informasikan ke karyawan dan ke vendor-vendor. Kemudian Bapak Ibu kalau ada yang tidak mengerti, silahkan Bapak Ibu konsultasikan ke pihak yang berwenang. Ya, di sini ada yang bertanya, silahkan. Izin bertanya, Pak. Mangga. Kang Ben, ya. Pak Ben apa Kang Ben? Boleh. Bapak-bapak, saya punya anak 2, ya. Kang Ben aja ya. Ya, boleh. Silakan, Om Jimmy. Ya, kebetulan saya dari instansi swasta pengelolaan B3. Cuman kita mengikuti ISO lingkungan, manajemen lingkungan atau PAP 1001. Nah, permasalahan yang ditanya adalah sebelumnya keluar Permen LHK nomor 6 ini tahun 2021 kita masih menggunakan lampiran. Nah, apakah lampiran PP 101 itu masih berlaku? Karena selama ini kan hanya peraturannya saja informasi yang saya terima. Jadi lampiran masih berlaku. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat pagi, Om Jimmy Indro nih. Aduh, keren. Gini Pak ya, selama izin di tempat Bapak Ibu belum diperbarui, itu masih berlaku. Kemudian yang kedua, ketika nanti izin 5 tahunannya, biasanya pengelola limbah B3 izinnya 5 tahun tuh. Nah, itu silahkan Bapak ngacu ke yang baru. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan lampiran, itu di PP Peraturan Pemberian nomor 101 itu lampirannya alhamdulillah Pak itu sama dengan yang di PP nomor 22 terkait dengan misalkan tabel limbah B3. Nah, jadi nggak ada perubahan, kode limbah segala macam nggak ada perubahan. Jadi aman. Nah, nanti kalau misalkan beberapa hal yang harus dipenuhi, ya silahkan mulai dari sekarang nyicil. Nanti kita akan bahas apa sih yang harus ada. Kalau sekarang sudah running perusahaannya, ya ikutin aja itu sampai dia harus renewal lagi, harus perbarui lagi. Nah, baru menggunakan Permen LHK nomor 6 tahun 2021 ya. Jadi nanti aja ketika perusahaannya mau ngajuin perpanjangan izin, nah baru mengacu ke tata cara persyaratan pengelolaan limbah B3 yang baru gitu, Om Jimmy. Ya, terima kasih. Aman, Om, aman. Ya, baik. Ya. Oke ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang lain terkait ini, Mbak, Bu, program kedaruratan pengelolaan limbah B3, jangan lupa Bapak Ibu, ini walaupun Permen LHK yang 74 tahun 2019 ini meminta setiap kegiatan yang mengelola limbah B3 mempunyai program kedaruratan, prosedurnya boleh Bapak Ibu masukkan ke dalam SOP penanganan kondisi darurat yang sudah ada, disatukan misalkan dengan
penanganan kondisi darurat di perusahaan, misalkan disatukan dengan penanganan kebakaran dan sebagainya. Ingat, di webinar-webinar yang lalu kita sudah bahas bagaimana cara menentukan program kedaruratan. Jadi tidak asal ya, tidak setiap kebakaran dikategorikan sebagai kedaruratan. Tidak setiap tumpahan kedaruratan. Jangan-jangan cuma netes 2 tetes itu langsung dibilang kedaruratan. Tidak ya, di webinar yang lalu kita sudah bahas ini ya. Kemudian kita akan coba lanjut ke yang setelahnya. Nah, ini siklus pengelolaan limbah B3 ya. Siklus pengelolaan limbah B3. Lihat Bapak Ibu, dari S to S, dari Earth to Earth ya. Jadi ada pengurangan. Ini berdasarkan Permen LH nomor 6 ya. Jadi di Permen ini harus ada program pengurangan dari awal nih, dari bayi ya, ketika dari bayi cradle to grave ceritanya nih. Ada pengurangan, ada penyimpanan, ada pengangkutan, ada pemanfaatan. Di antara pemanfaatan dan pengolahan ini ada ekspor ya. Di beberapa perusahaan yang kategori limbahnya tidak bisa diolah di Indonesia, ini harus diekspor. Ada beberapa jenis limbah Bapak Ibu yang secara kualitatif, ingat ya, secara kualitatif itu di Indonesia teknologinya belum ada ya untuk ngolah. Contoh merkuri. Merkuri pada industri migas ya biasanya berada pada industri migas itu di kilang ya atau dieksplorasi ya. Lumpur bornya itu masih banyak mengandung Hg atau merkuri dan ini melebihi baku mutu yang dipersyaratkan baik secara regulasi maupun secara teknologi ya. Sependek pemahaman saya selama 8 tahun saya di industri pengolahan limbah ya, itu satu fasilitas yang hanya ada di Bogor dan itu terbatas ya. Dia mempunyai limit maksimal misalkan 250 mg per liter ya atau miligram per kilo. Nah, itu sangat susah untuk diolah. Makanya itu ada ekspor limbah B3. Kang Ben, kalau impor gimana? Kita menganut regulasi peraturan yang melarang impor limbah B3 ya. Ingat, sampai hari ini masih banyak kontainer yang berisi sampah atau limbah yang dinyatakan sebenarnya tidak memiliki B3, tetapi ketika pemeriksaan banyak yang memiliki limbah B3. Ribuan Bapak Ibu ya, kita prihatin. Ada yang di pelabuhan Tanjung Priuk, ada juga di tempat yang lain ya, di pelabuhan-pelabuhan. Jadi kesaringnya itu di pelabuhan. Jadi sebelum dipindahkan ke orang yang pesan, itu ternyata ketika kita cek ya, aparat cek itu ternyata banyak mengandung B3 ya. Sampah plastik, kertas. Ingat, ternyata negara kita masih mengimpor kertas bekas ya. Tuh, Bapak Ibu ya, kita harus memikirkan bersama, jadi kertas bekas itu diimpor. Nah, di antara tumpukan kertas bekas itulah banyak yang mengandung B3. Ingat, tadi definisi limbah B3 adalah limbah yang mengandung B3. Jadi kalau Bapak Ibu punya majun itu untuk ngelap-ngelap ya, ngelap-ngelap dari bahan katun ya, kain. Nah, itu biasanya Bapak Ibu ngelap minyak, ngelap oli, pelumas bekas, atau tumpahan bahan kimia. Nah, itu ketika Bapak Ibu sudah jenuh memakainya, jadi itunya sudah jenuh, nah itu menjadi limbah B3. Jadi itu jangan Bapak Ibu buang ke tempat sampah domestik atau ke tempat sampah rumah tangga atau sejenis rumah tangga, karena itu berbeda. Bapak Ibu mulai sekarang sudah harus aware ya. Jadi mana yang sampah yang mengandung B3, mana yang tidak mengandung B3 ya. Peraturannya berbeda, tetapi banyak dari kita yang sampahnya
yang mengandung B3 disatukan dengan sampah yang tidak mengandung B3 ya. Contohnya yang tadi saya sebutin ya. Majun yang mengandung pelumas bekas misalkan ya. Batu baterai gimana Pak Beni? Nah, itu kategori ke limbah B3 ya. Aki bekas tuh ya. Usahakan ketika mengganti aki ya, kendaraan, motor ataupun mobil, Bapak Ibu supaya nggak pusing, tuker guling ya, tuker tambah dengan si penyedia aki baru. Dari situ kita akan satu ya tanggung jawab moral terpenuhi, yang kedua terbebas dari liability hukum. Ingat di aturan ini Pak Bu ya, ngomongnya barang siapa. Jadi barang siapa itu setiap orang nih, baik individu maupun korporasi. Jadi barang siapa. Jadi tidak mereka gitu ya, tidak misalkan korporasi, di situ barang siapa. Nah, di pengertian itu barang siapa itu menyangkut korporasi maupun perorangan. Ingat ya, ekspor kita ada beberapa limbah yang memang kita tidak bisa olah di dalam negeri karena kualitatifnya, karena aspek kualitatif. Jadi beberapa parameter melampaui batas teknis pengolahan sehingga dia diekspor ya. Misalkan lumpur pengeboran ya, diekspor ke Jepang atau ke Uni Eropa ya. Mahal ya. Kemudian ada pengolahan. Nah, pengolahan di sini misalkan menggunakan alat insinerator, misalkan gitu ya, menggunakan alat misalkan elektrokoagulasi misalkan ya, dan seterusnya. Kemudian penimbunan. Nah, penimbunan tadi ada timbus, saya bilang ya, ada timbus dan sebagainya. Ini tuh landfill ya, landfill. Kemudian ada dumping. Dumping itu dibuang ke tanah atau ke laut, Bapak Ibu ya. Ini tailing yang ada di Papua ya, di Newmont, ini didamping ya. Kemudian beberapa limbah yang berasal dari kegiatan eksplorasi bisa dimasukkan lagi ke dalam bumi ya, melalui metode deep well, sumur dalam ya. Oke Bapak Ibu, ada yang bergerak di bidang penyimpanan, ada pasti ya. Setiap penghasil itu harus ada penyimpanan ya, makanya harus ada TPS. Ingat di pengurangan limbah B3 pada Permen LHK nomor 6 itu ada di bab 3 ya, pasal 49 sampai pasal 50. Jadi setiap orang yang menghasilkan itu wajib memiliki program pengurangan. Nah, kalau sudah permintaan regulasi, Bapak Ibu harus mengupdate SOP yang terkait dengan ini. Misalkan tadi IEADL-nya, identifikasi dan evaluasi aspek dampak lingkungan ya. Ini mirip-mirip HIRA kalau untuk K3. Kalau di lingkungan ISO 14001 itu namanya adalah IEADL, identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Kalau regulasinya ngomong harus ada pengurangan, di situ di programnya atau di determining controlnya, di situ harus ada program pengurangan ya. Pengurangan dalam hal misalkan ya jumlah ya. Jumlahnya bagaimana dikurangi? Berarti harus ada optimalisasi dosis misalkan ya. Nggak boleh ada reject. Kalau ada reject, banyak reject, berarti limbah B3 akan semakin banyak, gitu ya. Jadi kaitannya dengan orang produksi, orang gudang, ya, orang PPIC, kemudian R&D, ini sangat terkait ya dengan program pengurangan. Ingat, program pengurangan terkait dengan SOP IEADL, ya. Jadi ada environmental hazard assessment, misalkan environmental assessment, silakan Bapak Ibu masukkan program pengurangan sebagai program untuk mengurangi dampak lingkungan di perusahaan. Ya. Aspeknya banyak ya, Misalkan kemasan bekas gitu ya, kemudian air sisa cucian, itu aspek Bapak Ibu. Kalau di ISO 14001 ya, jadi banyak. Saya selalu akan mengkaitkan setiap isu terkait dengan SOP yang ada di Bapak Ibu. Karena kebetulan saya dulu
kerja 96 sudah kerja, mohon maaf. Jadi saya 96 sudah kerja, sudah kecemplung di bidang lingkungan nih. Jadi 96 sampai 2003 saya jadi HSE di Astra. Nah, ini programnya ya begini, ngurangin, nyimpen, ngangkut. Nah, ini ngangkut ke pihak ketiga, pemanfaatan. Di tahun 2002 saya memanfaatkan limbah itu menjadi konblok ya, menjadi bata. Jadi ini 2002 perusahaan saya ini sudah memanfaatkan, ini izinnya dulu enggak sepanjang sekarang. Dulu pemanfaatan itu didorong terus sama pemerintah. Kemudian pengolahan. Nah, di pengolahan ini karena kalau kita buang dianggap mahal, maka saya mengusulkan waktu itu untuk perusahaan mempunyai insenerator sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, saya patut berbangga lah ya sampai hari ini bahwa dulu saya termasuk salah seorang yang mengendorse insenerator di perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan pengolahan limbah. Jadi pabrik saya itu adalah pabrik penghasil rem ya, dulu ya 96 sampai 2003 itu penghasil rem. Jadi bikin rem mobil, rem motor. Nah, ini daripada dibuang harganya $, mendingan kita olah sendiri. Akhirnya proposal saya disetujuin, saya bikin insenerator. Salah satu pionir dalam pengolahan limbah B3 di perusahaan itu se-Indonesia waktu itu ya. Bayangin, 2003 itu kita menggolkan ada insenerator di perusahaan. Coba, kebayang nggak ya? Ini perjuangan yang patut saya bisa ceritakan bangga nih ke anak cucu nanti ya. Jadi orang masih buang-buang limbah ngaco, kita mah udah bikin insenerator tahun 2003 ya, tahun 2003, bayangin. Udah gitu inseneratornya itu yang berputar, rotary kiln, coba bayangin ya. Jadi kalau sekarang mungkin yang ekonomis ya 2 chamber, tetap 2 chamber, tetapi tidak rotary kiln. Nah, saya dulu bikin atau ngusulin yang pengolahan dengan ruang bakarnya itu yang berputar, rotary kiln ya. Kemudian dari pengolahan ini ada penimbunan. Maksudnya begini Bapak Ibu, setelah diolah ya, nih kasus insenerator setelah diolah dia kan mengeluarkan abu ya. Ketika abunya dikategorikan masih sebagai limbah B3, maka abunya itu harus dibuang atau dikelola di lahan penimbusan. Penimbunan ini ada beberapa, salah satunya adalah penimbusan. Teknologinya kita kenal sebagai landfill ya. Kang Beni, landfill itu apa? Nanti kita bahas. Sekilas saya ngomong penimbunan itu salah satu teknologinya adalah landfill. Landfill terbagi 3 ya. Untuk limbah B3, landfillnya ada kelas 1 dan kelas 2. Kenapa Kang ada kelasnya? Oh, itu terkait dengan kategori limbah B3 karena di peraturan limbah B3 itu sesuai kategori ada 2 Bapak Ibu. 1 kategori 1, yang kedua kategori 2. Kategori 1 itu adalah akut ya. Yang kategori 2 adalah kronis. Kalau akut seketika langsung berdampak, tapi kalau kronis itu berdampak panjang dan lama ya. Kalau Bapak Ibu menemukan kode limbah nanti ada huruf A-nya berarti itu kategori 1 ya, kategori akut. Kalau nemu kode limbah di depannya ada B, huruf B ya, berarti itu kategori 2 ya, kronis. Nah, nanti di penimbunan ini juga sama, LF-nya, landfill-nya itu ada 2 untuk limbah B3. Ada yang kelas 1 khusus untuk kategori 1 dan ada kelas 2 khusus untuk kategori 2. Kategori 2 bisa ditimbus di landfill kategori di kelas 1 ya. Tapi tidak boleh limbah B3 kategori 1 ditimbus di landfill kelas 2, nggak boleh ya. Khusus untuk sampah itu landfill kelas 3 ya, kita kenal landfill kelas 3. Biasanya itu terkait dengan sanitary landfill. Jadi khusus untuk limbah B3, landfill-nya ada 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2. Landfill kelas 3 khusus untuk sampah dan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga ya. Nah, ini
kita masih pakai teknologi lahan timbus ya di TPA ya. TPA tempat pembuangan akhir itu masih menggunakan teknologi landfilling ya. Jadi ditimbun kemudian dikasih tanah, timbun kasih tanah ya. Terakhir ada dumping. Dumping ini adalah boleh terkait kegiatan tambang ya, kebanyakan tambang atau migas ya. Ini didumping artinya didam ya. Boleh ke laut terkait tiling atau dimasukkan lagi ke dalam bumi ya melalui kategori deep welling ya, sumur dalam. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyain terkait slide ini? Lanjut, silakan ya. Bapak dan Ibu bagi yang ingin bertanya, boleh dinyalakan audio atau hand raise. Kita masuk ke sini. Nah, kita akan bahas ini Bapak Ibu. Jeroannya Permen LHK nomor 6 ya. Jadi yang pertama terkait Permen LHK itu, terkait pengelolaan itu sebenarnya ada berapa? Ada 12-13 bab ya, tapi coba saya share terkait dengan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan ya. Khusus untuk penyimpanan, setiap industri pasti ada ini Pak ya, baik dia itu sebagai penghasil, pengangkut, kemudian pengolah, penimbun maupun dumping tadi ya, penyimpanan. Pasal 51 sampai 80 ya. Lampirannya itu lampiran 7, 8 dan 9 ya di Permen LHK yang baru ini ya. Kemudian ada kegiatan pengumpulan. Nah, kegiatan pengumpulan itu apa sih, Kang? Kegiatan pengumpulan itu adalah pengumpulan limbah B3 collection ya. Biasanya ini masuk juga di dalamnya adalah transporter ya. Jadi jasa pengangkutan demi mengefisienkan operasinya dan dia punya sumber daya, gudang, lahan. Nah, itu dia dikumpulkan dulu, habis itu baru dikirim ke pemanfaat atau pengolah ya. Nah, jadi pengumpulan itu skalanya ada skala daerah, regional maupun nasional ya. Di pasal 81 sampai 82 itu dibahas terkait dengan pengumpulan limbah B3. Kemudian yang ketiga adalah pengangkutan. Nah, ini transporter limbah B3 ini diatur di pasal 83 sampai 104. Berapa pasal ya itu ya? Banyak ya, 104 kurang 83 ya. Ada berapa? 21 pasal ya. Nah, ini pasal terbanyak yang ada di pengangkutan. Jadi mengatur apa saja tata cara dan persyaratan untuk ngangkut ya. Nah, pengangkutan ini pasal 83 sampai 104 itu menganulir Permen LHK tentang pengangkutan ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi Om Jimmy ya, ingat kalau di pengangkutan pasal Permen LHK yang diacu silahkan direvisi. Khusus untuk pengangkutan itu sudah diubah ke Permen LHK nomor 6. Jadi ini Permen LHK nomor 6 ini ingat di pasal di pasal peralihannya ini mencabut 10 Permen LHK yang lama. Salah satunya adalah terkait dengan pengangkutan. Jadi pengangkutan Bapak Ibu menginduk sekarang ke Permen LHK nomor 6 ya. Pemanfaatan juga sama. Kang Beni emang bisa ya limbah dimanfaatin? Bisa ya. Banyak limbah-limbah yang sebenarnya masih bisa bermanfaat di bidang yang lain. Ingat, di bidang yang lain. Kang, kalau dimanfaatkan di tempat sendiri, di penghasil sendiri, boleh nggak? Boleh ya. Justru ini yang dianjurkan ya. Jangan sampai barang atau material yang masih bisa dimanfaatkan di dalam, ternyata Bapak Ibu buang ya. Ya nggak apa-apa sih ya untuk sirkular ekonomi ya. Tetapi saya pikir kalau bisa dimanfaatkan di dalam itu lebih bagus. Saya di 2002-2003 sudah mempelopori pemanfaatan limbah B3 di perusahaan sendiri ya. Jadi saya bikin konblok ya. Saya kerjasama waktu itu dengan Balai Penelitian Keramik di Bandung ya. Orang pasca demo saya udah mondar-mandir ngurusin limbah B3 ya di Jakarta ke Bandung ya untuk pemanfaatan ya. Karena dulu dari aspek ekonomi juga kalau kita buang terus, Bapak Ibu, waktu itu masih
bayarnya dolar ya, per kilonya lumayan lah ya, mendingan kita manfaatkan, kita kelola sendiri. Manajemen waktu itu mendorong kita sangat bagus ya, komitmennya tinggi sehingga kita bisa mewujudkan pengolahan dan pemanfaatan limbah di tempat sendiri ya. Jadi limbahnya kita tidak sebesar, tidak sebanyak yang sebelumnya ya. Itu saya dulu minta fasilitas IPAL, minta fasilitas insenerator, minta fasilitas elektrokoagulasi ya. Alhamdulillah dulu ya masih diberi kepercayaan sama Tuhan dan diberi kepercayaan sama manajemen yang punya pabrik untuk mengelola lingkungan dengan baik ya. 2000 itu tahun 2000 itu kita sudah mendapatkan penghargaan IPLC ya, izin pembuangan limbah cair ya. Kita udah masuk 10 besar waktu itu, perusahaan yang taat dan statusnya hijau. Dulu propernya masih ya begitu, masih malu-malu ya. Jadi dulu level DKI ada namanya prestisius ya, itu jadi IPLC. Jadi industri-industri yang akan membuang air hasil olahannya itu harus mengantongi izin namanya IPLC. Nah, itu dipantau sama BLH namanya dulu, BLH bukan DLH ya, dulu BLH. Nah, kita tiap tahun langganan kategori hijau ya. Terakhir saya tinggalkan 2004 itu dia sudah masuk emas karena kita menggunakan elektrokoagulasi ya. Jadi itu sangat efisien ya. Jadi PAC sama tawas sama periklorida itu sangat sedikit sekali digunakan, hanya dengan menggunakan listrik ya. Jadi mengendapkan limbah itu dengan listrik ya, menggunakan listrik. Jadi elektrokoagulasi diendapkan melalui proses elektro ya, listrik. Sebentar, saya ini ada chat. Izin tanya dari Om Zakaria Adnan Iswandani. Izin tanya Om, untuk mengetahui limbah itu masih bisa dimanfaatkan gimana? Apakah panggil dinas lingkungan atau gimana caranya? Nah, untuk mengetahui limbah itu masih bisa dimanfaatkan atau tidak, yang pertama Bapak Ibu harus tahu karakteristiknya ya. Satu, karakteristik diidentifikasi. Caranya Bapak Ibu bawa ke laboratorium analisa ya. Tentunya tidak ngomong, Pak saya mau analisa ini ya, semaunya Bapak analisanya. Enggak, tapi kita harus sudah punya hipotesa dari awal ya. Limbahnya itu berasal dari proses apa ya. Misal contoh, limbahnya berasal dari proses elektroplating misalkan ya, proses pencelupan ya, proses melapisi logam dengan material yang tahan karat misalkan. Ini namanya elektroplating, melapisi material logam dengan logam lain supaya tahan karat. Nah, Bapak Ibu tinggal bawa ini ke mana? Ke laboratorium. Apa yang harus dianalisa? Kandungan zat-zat yang boleh jadi bermanfaat. Ya, misalkan apa? Biasanya di industri elektroplating itu ada asam dan basa digunakan ya. Nanti dilihat pengotornya seperti apa. Dari situ kita akan tahu masih seberapa besar kok komponen asamnya atau basanya. Dari situ kita bisa memanfaatkan melalui metode purifikasi lagi ya, atau metode recovery ya, dengan cara disaring misalkan ya. Ketika disaring pengotornya akan terpisahkan, atau melalui cara apa? Elektrokoagulasi kayak tadi yang saya bilang, sehingga nanti pengotor-pengotornya itu terendapkan, didapatkan pure lagi asamnya ya. Jadi banyak. Jadi langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah identifikasi kembali karakteristik limbahnya ya. Cari bahan-bahan, komponen-komponen dalam limbah itu yang masih bisa dimanfaatkan. Ternyata ada ya. Kemudian Bapak Ibu kalkulasikan ya. Ada kaidah visibility study ya. Jadi feasible atau enggak nih, visible atau enggak ya proyeknya. Kalau kita manfaatin lagi ya, kita ambil lagi nih. Itu recovery diambil lagi ya. Kalau bisa ambil ya. Hitung-hitungan keekonomisannya masuk ya udah, berarti ambil lagi, manfaatin aja secara internal ya. Dulu Bapak Ibu faba
fly ash bottom ash dari industri PLTU ya, itu melimpah ruah dan bingung mau diapain. Nah, dimanfaatin menjadi pengganti pasir atau pengisi bata. Jadi di bata itu komponennya atau beton itu ada filler. Fillernya itu diisi sebagian oleh faba ya, fly ash dan bottom ash. Atau mungkin dulu Bapak Ibu pernah dengar slag nikel ya, slag nikel. Nah, itu bisa dimanfaatin tentang agregat ya, tentang agregat. Jadi di beton itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya, kan diisi biasanya dengan kerikil ya, sirtu lah, kita ngomongnya sirtu. Nah, itu bisa digantikan dengan slag nikel misalkan, karena sifat slag nikel itu sama seperti agregat, jadi bisa sebagai pengisi. Nah, itu banyak ya, itu salah satu contohnya. Pertanyaan dari Om Daniel, buang limbah ke laut. Nah, ini dumping, Pak. Dumping itu boleh. Jadi di kedalaman tertentu ada teknologinya ya. Jadi boleh didumping ke laut. Mirip-mirip dengan lahar letusan gunung berapi lah gitu ya. Lahar gunung berapi ya dialirkan ke laut. Boleh Bapak Ibu ya. Tentunya dengan persyaratan dan kajian terlebih lanjut. Itu ada di di penimbunan nih atau di dumping. Dumping itu bab 10 ya di Permen LH nomor 6 ini ada di bab 10 pasal 197 sampai 215. Nah, nanti Om Daniel silahkan buka di situ, baca-baca ya. Nanti kalau mau lebih lanjut saya ada materi tersendiri terkait dengan dumping ya. Silahkan. Om Laksamana, mangga silahkan. Iya Pak, pagi Pak. Kang Ben. Saya panggilnya Kang Ben aja Pak ya. Boleh, Om Reza ya, Om Reza. Iya. Ini Pak, saya mau izin tanya. Kebetulan kan saya kan bergerak di bidang konstruksi ini Pak ya. Siap. Konstruksi itu kan bersifat temporary Pak, kita itu. Siap. Kemudian di dalam RKL RPL kegiatan konstruksi kita harus menyediakan TPS LB3. Siap. Di sini saya sudah menyediakan TPS LB3-nya, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya seperti ini. Volume buangan saya itu kadang-kadang ketika ada regulasi itu, misalkan harus disimpan sekian bulan. Tempat kerjasama TPS kita itu untuk pengangkutan itu harus berdasarkan volume biasanya, Pak. Nah, sedangkan volumenya kita ini nggak memadai untuk membuang di situ. Nah, apakah ketika untuk dituntut memenuhi volume itu, otomatis kita bertambah bulannya? Apakah itu menyalahi regulasi atau tidak, Pak? Kemudian terkait nanti kegiatan konstruksi itu berakhir, gimana sih, Pak? Biasanya proses penutupan TPS LB3 tersebut. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Mas Reza ya, terkait TPS, namanya TPS ya, tempat penyimpanan sementara, walaupun itu sementahun ya kalau pabrik ya. Jadi terus-terusan, maksudnya sementara di situ itu artinya dia harus segera dikeluarkan dari area ya. Jadi pengertian sementara itu bukan sementara terus nanti tidak ada, bukan, tapi itu sementara supaya limbahnya harus dikeluarkan dari area ya. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu silahkan lihat pasal 51 sampai 80 terkait dengan penyimpanan. Di situ ada aturan ya. Masa berlaku penyimpanan itu terdiri atas 3 ya. 1 90 hari, kedua itu 180 hari, yang ketiga adalah 365 hari ya. Nah, terkait dengan yang 90 hari itu ya di atas 50 kilogram per hari. Nah, itu 90 hari dia harus dikeluarkan. 185 hari itu kategori 2 ya, kurang dari 50 tapi kategori 2. Untuk yang 360 hari itu kategori 2 kurang dari 50 atau kurang lagi ya. Nanti Bapak Ibu nanti di slide selanjutnya kita akan bahas terkait dengan penyimpanan itu. Nah, kemudian salah satu kendala bagi penghasil adalah karena transporter dan
pengolah itu mempunyai minimal pengambilan ya, karena mereka juga mikir nih kalau ngambilnya cuma 1 kilo, kemudian kirim truk yang kapasitasnya 3 ton, kan nggak visible ya Bapak Ibu. Nah, pada praktek kali ini